Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apen Alpania dengan NIM 857345405. Di sini saya akan melanjutkan kegiatan praktikum 3 tentang pertumbuhan, perkembangan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Di sini saya akan mengamati tentang perkecambahan biji kacang hijau. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan tanaman dari biji di mana benih yang tidak aktif diaktifkan dan muncul bibit dari kulit benih. Perkecambahan merupakan fase penting dalam pertumbuhan tanaman karena merupakan awal terbentuknya organ tanaman seperti akar, batang, dan daun. Tujuan mengamati pertumbuhan perkecambahan adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman seperti media perkecambahan, cahaya, dan ketersediaan air. Adapun pembahasan pertumbuhan kacang hijau merupakan salah satu contoh klasik dari proses perkecambahan dan perkembangan pada tumbuhan. Dari sebuah biji kecil kacang hijau dapat tumbuh menjadi tanaman yang lengkap dengan akar, batang, daun, dan nantinya buah serta buah. Adapun tahapan pertumbuhan kacang hijau adalah sebagai berikut. 1. Ambisi adalah proses awal. 2. Radikula muncul adalah akar embrio mulai muncul. 3. Hipotokil memanjang adalah batang embrio mulai memanjang. 4. Epitokil adalah batas daun mulai memanjang. Dan 5. Kotiledon membuka adalah daun membuka. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktik ini ada biji kacang hijau, cup kopi, kertas sarung atau tisu, air, dan sendok. Ini adalah sedikit cuplikan praktikum pertumbuhan perkecambahan yang saya buat. Di sini saya telah merendam kacang hijau selama 24 jam. Kita buang dulu air rendaman kacang hijau ke cup kopi yang tidak terpakai. Setelah airnya dibuang, kita sediakan cup kopi yang baru. Dan kita ambil tisu sebanyak 2 lembar untuk penyaring air yang muncul dari kacang hijau dan untuk wadah si kacang hijau itu. Nah, di sini kita lipat-lipat tisunya dengan rapi, lalu masukkan ke cup kopi dan rapihkan kembali. Setelah tisunya dimasukkan dengan rapi ke cup kopi, nanti kita akan beri air bersih ya. Tidak sedikit dan tidak juga kebanyakan. Jadi diperkirakan saja secukupnya. Setelah diberi air, kita ambil kacang hijau yang sudah direndam semalaman dan dimasukkan ke cup kopi yang sudah berisikan tisu dan diberi sedikit air. Kita terus rapihkan supaya tidak ada kacang hijau yang menempel satu sama lain. Kita beri jarak, terus rapihkan ya. Sehingga ada jarak kacang hijau satu dengan kacang hijau yang lainnya agar tidak menghambat proses pertumbuhannya. Setelah dirasa sudah cukup rapi, kita tunggu selama semalaman. Pada hari pertama di sini belum terlihat perubahan pada kecambah, hanya saja kecambah sudah mulai mengelupas. Ini penampakan hari kedua di mana akar sudah mulai terlihat, kurang lebih saya ukur perkiraan 2 cm. Pada hari ketiga, batang sudah mulai memanjang. Di sini saya ukur sekitar 4 cm dan akarnya mulai ikut memanjang juga.
Pada hari berikutnya, terlihat pertumbuhan kecambah sangat intens. Selain batangnya yang memanjang, tetapi daunnya juga sudah terlihat dan tentu saja akarnya sudah memanjang. Di sini saya ukur perkiraan 8 cm dan hampir mendekati sempurna. Kesimpulannya adalah pertumbuhan kacang hijau merupakan proses yang menarik dan kompleks, dimulai dari sebuah biji kecil hingga menjadi tanaman yang menghasilkan buah dan biji. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti air, suhu, cahaya, nutrisi, dan pH tanah. Ditarik kesimpulan juga, perkecambahan itu sangat dipengaruhi dari cahaya. Yang saya ketahui adalah perkecambahan yang terkena sinar matahari tumbuhnya sedikit lebih lama dibandingkan dengan kecambah yang tidak terkena matahari. Itu akan tumbuh lebih cepat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.